Hari ini Kak Mirna bisa menyapa teman-teman semua. Ada yang tahu nggak sebentar lagi kita memperingati hari apa? Ayo, hari apa? Bener banget. Jadi sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kartini. Tahu kan jatuhnya tanggal berapa? 21 April. Masih ingat dong tentunya bagaimana perjuangan Ibu Kartini supaya kita, perempuan Indonesia, bisa menjadi perempuan yang berpendidikan dan cerdas? Tapi tunggu dulu. Kayaknya bakal susah nih buat kita jadi perempuan yang cerdas kalau tubuh kita nggak sehat. Makanya di video kali ini, Kak Mirna akan berbagi dengan teman-teman semua tentang bagaimana kita bisa menjaga asupan gizi supaya tubuh kita tetap sehat. Saat remaja atau usia 10-19 tahun, kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat, baik secara fisik, fungsi-fungsi organ maupun mental. Kita bertambah tinggi, bentuk tubuh kita juga berubah, fungsi otak kita makin berkembang, dan satu hal unik yang menjadi penanda bahwa organ reproduksi remaja putri sudah mulai berfungsi, yaitu mengalami menstruasi. Nah, selain dari pertumbuhan dan perkembangan fisik, saat remaja, sadar nggak sih kalau aktivitas kita makin bertambah? Belajar iya, ikut ekstrakurikuler iya, jalan-jalan sama teman juga iya, ikut les dan segala macam aktivitas semua kita jalankan. Nah, kita nggak akan bisa menjalankan semua aktivitas itu kalau tubuh kita kekurangan nutrisi. Karena nutrisi itu yang memberikan kita energi supaya kita bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Dan prinsipnya nih teman-teman, asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita atau yang kita makan itu harus sama dengan energi yang kita keluarkan. Supaya kita nggak lemas karena kekurangan energi, atau menyimpan terlalu banyak nutrisi yang malah bisa menimbulkan penyakit nantinya. Nah, berapa sih kebutuhan energi kita sehari-hari? Energi ini dihitung dengan satuan kalori. Dan untuk remaja putri usia 10-19 tahun, kebutuhan kalori hariannya adalah 1.900-2.100 kalori per hari. Dengan mengetahui kebutuhan kalori kita per hari, kita bisa tahu gimana sih caranya supaya kebutuhan itu selalu tercukupi. Makanya, yuk mulai pola makan sehat. Yang pertama, jangan sekali-kali meninggalkan sarapan. Kenapa sih Kak sarapan itu penting? Karena sarapan itu bisa memenuhi 25% dari kebutuhan kalori harian kita loh teman-teman. Sarapan ini juga nggak bisa sembarangan. Pastikan kalau teman-teman mengonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, sumbernya dari mana sih Kak semua itu? Sumber karbohidrat yang utama itu adalah makanan pokok. Di sini teman-teman bisa mengonsumsi nasi, kentang, roti, dan lain sebagainya. Karbohidrat ini yang nantinya berfungsi sebagai sumber energi teman-teman. Kalau protein, teman-teman bisa milih mau protein hewani atau protein nabati. Bisa dapatnya nih kalau protein hewani ya dari telur, atau ikan, atau ayam, daging, dan lain sebagainya. Kalau protein nabati, teman-teman bisa dapatkan dari lauk-lauk lain seperti tempe ataupun tahu. Dan untuk vitamin, teman-teman bisa dapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Nah, ini semuanya penting supaya asupan nutrisi kita bisa terjaga sepanjang hari. Nah, kalau porsinya seperti apa, teman-teman bisa ikutin kaidah isi piringku. Ini kaidah isi piringku menunjukkan gimana sih komposisi atau ukuran makanan kita dalam satu piring. Misalnya nih, ada sepertiga makanan pokok yang mengandung karbohidrat, kemudian sepertiganya isi sayuran, dan selebihnya diisi dengan lauk pauk dan juga buah-buahan. Misalkan seperti itu. Jangan lupa, jam sarapan yang baik dilakukan di antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Jadi usahakan sarapan sebelum mulai beraktivitas ya teman-teman. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang camilan. Siapa sih yang gak suka ngemil? Semua orang pasti suka dong. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita jangan sampai terlalu banyak ngemil makanan yang mengandung gula, garam, ataupun lemak yang terlalu tinggi dan dalam jumlah besar. Nah, ngemil yang sehat itu yang kayak gimana sih Kak? Bisa loh teman-teman. Kita bisa mengonsumsi buah-buahan. Banyak banget loh di Indonesia buah-buahan yang enak seperti pisang, pepaya, jeruk, apel. Semuanya enak. Bisa dimakan segar
Atau bisa teman-teman kreasikan juga jadi rujak buah atau salad buah yang enak. Lalu yang kedua, teman-teman bisa makan kacang-kacangan. Ada banyak varian kacang-kacangan yang bisa kita temukan di sekitar kita, seperti kacang tanah, kacang mede, kacang kedelai atau edamame rebus juga enak loh, dan sehat tentunya. Yang ketiga adalah membawa bekal dari rumah. Bawa bekal ini seru loh teman-teman, karena kita bisa mengkreasikan sendiri isinya sesuai selera kita, rasanya juga sesuai yang kita sukai, bentuknya juga terserah kita. Wah, seru kan kalau kita bisa bawa makan siang dan juga camilan hasil kreasi kita sendiri. Selain kebiasaan makan yang sehat, jangan lupa juga untuk ikuti juga dengan kebiasaan-kebiasaan sehat yang lain. Apa aja sih Kak kebiasaan sehat yang lainnya? Yang pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum makan, supaya tidak ada lagi kuman-kuman yang terbawa saat kita makan. Kemudian yang kedua, olahraga yang teratur. Olahraga yang baik adalah 150 menit selama seminggu. Nah, kita bisa bagi nih teman-teman. Kita bisa olahraga setiap 3 hari dengan durasi 50 menit, atau bisa juga kita olahraga selama 5 hari dengan durasi 30 menit per harinya. Yang ketiga, selalu konsumsi air putih sejumlah 2 liter atau 8 gelas per hari. Karena 70% tubuh kita ini air loh teman-teman. Jadi, pastikan kalau cairan kita selalu tercukupi ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sekilas pengetahuan yang bisa kakak bagi kepada teman-teman semua tentang menjaga asupan nutrisi bagi tubuh kita. Selamat menerapkan di rumah, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita menjadi lebih positif dan menjadi orang yang lebih sehat. Saat kita sehat, tentunya kita siap dong untuk menjadi perempuan yang cerdas seperti yang dicita-citakan oleh Ibu Kartini. Oke teman-teman, selamat Hari Kartini, selamat menjadi perempuan sehat dan cerdas, dan sampai jumpa!